Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di dalam rumahnya yang mulia untuk sama-sama belajar menuntut ilmu agama yang mana ini adalah wasilah yang akan mengantarkan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka marilah kita selalu istiqomah, terus belajar, terus menghadiri pengajian, duduk di majelis ilmu, karena dengan demikian kita akan dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum. Seperti biasanya setiap hari Kamis kita akan sama-sama mengkaji kitab Al-Kabair, yaitu dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, dan kita sudah memasuki dosa besar yang ke-55, yaitu az-zabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Perlu kita murajaah ulang kembali supaya kita ingat apa saja dosa besar yang sudah kita pelajari dari pertama sampai 55 ini. Dosa besar yang pertama yaitu berbuat syirik kepada Allah, yang kedua membunuh jiwa tanpa hak, yang ketiga berbuat sihir, yang keempat meninggalkan sholat, yang kelima tidak bayar zakat. Dosa besar yang keenam durhaka kepada kedua orang tua, yang ketujuh makan harta riba, yang kedelapan makan harta anak yatim, yang kesembilan berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kesepuluh berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa udzur. Berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa udzur. Dosa besar yang ke-11 lari dari medan perang. Yang ke-12 berbuat zina. Yang ke-13 seorang imam, seorang pemimpin yang curang kepada rakyatnya. Dosa besar yang ke-14 minum khamr walau hanya sedikit, tidak sampai memabukkan. Dosa besar yang ke-15 sombong, congkak, membanggakan diri. Dosa besar yang ke-16 yaitu saksi palsu. Yang ke-17 liwat, homoseksual atau LGBT. Yang ke-18 qadful muhsanat, menuduh orang berbuat zina, menuduh wanita atau laki-laki baik-baik berbuat zina. Dosa besar yang ke-19 yaitu mengambil harta ghanimah sebelum dibagikan. Yang ke-20 yaitu berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain tanpa hak atau secara batin. Dosa besar yang ke-21 mencuri. Yang ke-22 penyamun atau begal. Yang ke-23 al-yaminul ghamus, sumpah yang membinasakan. Yang ke-24 berdusta di kebanyakan ucapannya, alias sering berdusta. Ini masuk dalam dosa besar. Yang ke-25 membunuh diri atau bunuh diri sendiri. Dosa besar yang ke-26 seorang hakim yang buruk, hakim yang mau disogok, hakim yang memutuskan perkara dengan tidak adil, ini termasuk terjerumus dalam dosa besar. Dosa besar yang ke-27 yaitu seorang yang menjerumuskan keluarganya di dalam perzinahan, atau seseorang yang tidak cemburu apabila istrinya berbuat zina. Dosa besar yang ke-28 yaitu seorang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, bencong, banci dan seterusnya, ini dosa besar.
Yang ke-29 yaitu al-muhallal wal muhallal lahu, yaitu orang yang meminta orang lain menikahi mantan istrinya agar dia bisa kembali dengan mantan istrinya tersebut. Dosa besar yang ke-30 makan bangkai, darah dan juga daging babi. Dosa besar yang ke-31 tidak menutup atau tidak menutup aurat ketika membuang air kecil. Ketika kencing, mohon maaf, misalkan tidak menutup aurat, kencing sembarangan. Dosa besar yang ke-32 yaitu al-makkas, yaitu penarik pajak. Penarik pajak terjerumus dalam dosa besar. 33 yaitu riya, beribadah ingin dilihat oleh orang lain. Dosa besar yang ke-34 al-khiyanah, yaitu khianat. Yang ke-35 belajar ilmu agama untuk mendapatkan dunia. Yang ke-36 yaitu al-mannan, mengungkit-ungkit pemberian. Yang ke-37 yaitu mendustakan takdir, tidak percaya dengan takdir Allah. Yang ke-38 yaitu mendengarkan rahasia orang lain atau menguping pembicaraan orang lain yang rahasia. Yang ke-39 yaitu al-la'an, melaknat, mendoakan keburukan untuk orang lain. Ini juga dosa besar. Yang ke-40 yaitu al-ghadiru bi amirihi, yaitu memberontak, keluar demo kepada penguasanya. Ini juga termasuk dosa besar. Yang ke-41 at-tasdiqul kahinu wal munajjam, yaitu percaya kepada dukun atau paranormal, dukun atau tukang ramal. Dosa besar yang ke-42 yaitu an-nusuzul mar'ah, wanita atau istri yang membangkang kepada suaminya, tidak mau nurut ketika diperintahkan oleh suaminya. Istri itu melakukan dosa besar. Yang ke-43 yaitu qati'ur rahim, memutus silaturahim. Yang ke-44 al-musawwir, menggambar, maksudnya menggambar makhluk bernyawa, ini dosa besar. Yang ke-45 an-namam, yaitu mengadu domba, namimah. Yang ke-46 an-niyaha wal latam, yaitu meratapi mayit, menangis jadi-jadinya ketika ada yang meninggal dunia. Yang ke-47 at-ta'an fil ansab, yaitu menghina nasab orang lain. Termasuk juga at-ta'nu fil ansab, yaitu tidak percaya, ragu-ragu dengan nasab orang. Kalau ada orang yang mengaku dia keturunan ini dan itu, terserah dia. Kalau dia berbohong, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meragukan nasab orang lain. Kecuali kalau memang ada kebutuhan, ada kebutuhan yang berkaitan dengan harta warisan. Kalau dia mengaku keturunan ini, dia konsekuensinya akan mendapatkan warisan ini dan itu. Maka di situ perlu kita meneliti dan tidak percaya kalau ada yang mengaku-ngaku. Dosa besar yang ke-48 al-bagyu, ya, yaitu berbuat kezaliman, semena-mena. Yang ke-49 al-khuruju bisayf wa takfir bil kabair, yaitu keluar kepada penguasa, memberontak dengan pedang atau senjata, wa takfir bil kabair, mengkafirkan pelaku dosa besar. Dosa besar yang ke-50 aziyatul muslimina wa syatmihim, menyakiti kaum muslimin dan mencela kaum muslimin. Dosa besar yang ke-51 lebih spesifik lagi, yaitu menyakiti aulia Allah, yaitu wali-wali Allah, menyakiti orang-orang soleh, mencaci maki orang-orang soleh. Ini pasti lebih besar daripada kaum muslimin biasa. Dosa besar yang ke-52 isbalul izar, yaitu memanjangkan pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki. Isbal, ini dosa besar. Yang ke-53 libasul harir wa dzab lirijal, memakai kain sutra dan memakai emas atau perhiasan emas bagi laki-laki. Dosa besar yang ke-54 yaitu al-abdul laik wa nahwihi, seorang budak yang kabur dari tuannya atau dari majikannya. Ini termasuk dosa besar. Baik, ini yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada dosa besar yang ke-55, yaitu man dzabaha li ghairillah. Barang siapa yang
menyembelih untuk selain Allah. Dan ini dosanya sangat besar. Tidak hanya dosa besar biasa, tapi menjerumuskan pelakunya di dalam kesyirikan. Karena menyembelih untuk selain Allah ini adalah dosa syirik dan pelakunya bisa keluar dari agama Islam. Ini sangat berbahaya. Di sini kata beliau, al-kabiratul khamisatu wal khamsun, dosa besar yang ke-55, man dzabaha li ghairillah mithlu ayyakula bismi sayyidi asy-syekh. Itu seorang yang menyembelih untuk selain Allah seperti ketika menyembelih dia berkata dengan menyebut nama sayyidi asy-syekh, dengan menyebut nama guru saya atau dengan menyebut nama Syekh fulan, dia menyembelih hewan tersebut. Ini dosa besar yang tadi kita sebutkan. Kalau kita rincikan, menyembelih itu ada dua macam. Ada yang menyembelih untuk Allah dan ada yang menyembelih untuk selain Allah. Kalau menyembelih untuk Allah, itu adalah ibadah yang sangat agung. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya wahai Muhammad, kami telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar. Ini nikmat yang sangat banyak. Konsekuensinya apa? Ketika Allah memberikan nikmat kepada nabinya termasuk kepada umatnya, konsekuensinya harus disyukuri nikmat tersebut. Dengan cara apa mensyukuri nikmat itu? Yaitu fasholli li rabbika wanhar. Dengan cara mendirikan salat. Bentuknya untuk mensyukur nikmat Allah, wanhar, dan juga menyembelih hewan kurban dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Dan siapa saja yang membencimu, merekalah orang-orang yang akan terputus. Jadi dalam ayat ini sangat jelas bahwa menyembelih untuk Allah itulah ibadah yang sangat agung. Sampai Allah menyandingkan antara ibadah salat dengan ibadah menyembelih. Ketika disandingkan seperti itu, menunjukkan kedua ibadah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Salat punya kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Rukun Islam yang kedua adalah salat. Salat termasuk imaduddin, tiangnya agama. Salat ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah antara hamba dan Allah, yaitu ibadah salat. Dan Allah gandengkan ibadah yang agung itu, ibadah salat, dengan ibadah menyembelih. Kata para ulama tafsir, menunjukkan kalau ibadah salat itu adalah ibadah yang paling agung dari ibadah badaniyah. Ibadah anggota badan yang paling agung adalah salat. Kita tahu ibadah badaniyah itu macamnya sangat banyak. Ada ibadah haji, ada ibadah umroh, ada ibadah jihad. Ibadah jihad itu ibadah fisik, ibadah badaniyah. Termasuk ibadah salat, ibadah badaniyah. Nah, yang paling afdal dari ibadah badaniyah ini yaitu salat. Adapun ibadah kurban, menyembelih hewan kurban adalah ibadah harta yang paling afdol. Ibadah harta juga banyak macamnya. Seperti zakat itu ibadah harta. Seperti sedekah, infak, kemudian memberi hadiah, wakaf, dan apa saja memberi makan kepada orang lain, menyambung silaturahim dengan harta. Itu semua ibadah harta. Namun yang paling afdol dari ibadah harta adalah menyembelih hewan kurban. Nah, ini kalau ibadah yang sangat agung ini ternyata diberikan kepada selain Allah, maka dosanya sangat besar. Kalau diberikan kepada Allah, pahalanya sangat besar. Ini ibadah kurban, yaitu menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban ini contohnya seperti yang sering kita lakukan di Idul Adha, yaitu menyembelih hewan kurban atau yang disebut dengan al-udhiyah. Kalau kurban itu sebetulnya apa saja yang dilakukan untuk mempersembahkan diri kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah dinamakan dengan kurban. Tapi di negara kita seringkali ketika dinamakan kurban atau disebutkan kalimat kurban, pasti orang pahamnya ini apa? Menyembelih hewan kurban di Idul Adha. Padahal
kita sedekah dengan beras, itu juga namanya kurban. Sedekah dengan hasil bumi kepada fakir miskin, ini juga namanya kurban. Sedekah dengan uang juga namanya kurban. Tapi karena kita lebih mengenal kurban itu adalah menyembelih hewan. Baik. Atau menyembelih ketika kelahiran seorang anak di hari yang ketujuh. Ini namanya akikah. Itu juga menyembelih untuk Allah. Atau seorang yang bernazar, kalau dia mendapatkan sesuatu atau dia bernazar, saya bernazar akan menyembelih hewan. Maka ketika dia menyembelih hewan itu berarti itu untuk Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya adalah pahala menyembelih. Ataupun rangkaian ibadah haji banyak sekali perintah untuk menyembelih hewan. Ada kalau orang melanggar ihram atau melanggar larangan-larangan ihram, dendanya harus menyembelih kambing, menyembelih hewan. Ataupun menyembelih untuk orang-orang yang haji tamattu maupun haji qiron. Diwajibkan untuk menyembelih seekor kambing. Itu bagi mereka yang berhaji tamattu dan haji qiron. Yang nah itu dinamakan an-nahar ya. Baik. Adapun yang kedua yaitu menyembelih untuk selain Allah. Nah, menyembelih untuk selain Allah berarti yang bukan ibadah. Nah, ini ada dua macam. Menyembelih yang bukan ibadah itu ada dua macam. Yang pertama, hukumnya boleh, yang kedua hukumnya haram, bahkan termasuk kesyirikan. Yang boleh ini apa? Yang boleh ini adalah menyembelih untuk dimakan atau menyembelih untuk diberikan kepada orang lain, atau kita menjamu tamu, atau kita ada acara pesta atau acara sesuatu, kita menyembelih hewan untuk makan-makan, ini hukumnya boleh. Apakah menyembelih seperti itu dinamakan ibadah? Jawabannya bukan. Ini namanya menyembelih yang mubah, bukan ibadah. Tapi dia tetap mendapatkan pahala kalau memang dia berikan kepada orang lain, dia sedekahkan dagingnya kepada orang lain, dia menjamu tamu dengan menyembelih hewan. Nah, pahalanya bukan pahala karena menyembelih itu, tapi pahala karena berbuat baik kepada orang lain tersebut. Baik. Ini menyembelih yang kepada selain Allah, yang bukan ibadah, tapi hukumnya mubah. Adapun yang kedua, yang hukumnya haram, yaitu menyembelih untuk berhala. Menyembelih dengan tujuan mempersembahkan sembelihan itu kepada arwah-arwah tertentu, kepada jin-jin tertentu, atau kepada penjaga-penjaga tempat tertentu, ini termasuk haram dan termasuk kesyirikan. Dan ini syirik akbar, syirik besar. Mungkin Bapak Ibu pernah ingat kisah ada seorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat, dan ada orang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Jadi yang dilihat itu bukan besar kecilnya hewan yang disembelih, tapi kepada siapa hewan itu dipersembahkan. Kalau kepada selain Allah, walaupun hanya seekor lalat, maka termasuk syirik akbar dan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ada seorang yang melakukan perjalanan, kemudian melewati suatu perkampungan. Orang-orang di kampung itu memiliki berhala, tidak boleh ada siapapun yang lewat kampung tersebut kecuali harus menyembelih sesuatu yang diberikan kepada berhala itu. Mereka katakan kepada orang itu yang lewat, "Qorib," kata orang ini, "aku tidak punya sesuatu yang bisa aku persembahkan." Kata mereka, "Qorib walau dubaban," persembahkan walau hanya seekor lalat saja. Kata dia, atau dia pun akhirnya menangkap seekor lalat lalu mempersembahkan lalat itu kepada berhala. Mereka membiarkan dia pergi, kata Nabi SAW, dan dia pun akhirnya masuk neraka. Ada orang yang kedua, dia melewati kampung tersebut, mereka berkata, persembahkan sesuatu. Dia mengatakan, aku tidak punya sesuatu yang bisa aku persembahkan. Mereka berkata, qorib walau dubaban, persembahkan walau hanya seekor lalat. Maka kata orang ini, gimana mungkin saya bisa mempersembahkan kepada selain Allah? Ini orang yang punya iman, dia orang muslim, dia orang yang bertauhid, dia tidak mau mempersembahkan kepada selain Allah. Maka mereka pun memenggal kepala orang itu dan dia pun masuk surga. Jadi
Jangan lihat besar kecilnya hewan, tapi kepada siapa dipersembahkan. Baik. Kemudian di sini beliau membawakan beberapa dalil, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, sallallahu taala, "Wa la ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi 'alaihi innahu lafisq." Surat Al-An'am ayat 121. Dan janganlah kalian makan dari apa-apa yang tidak disebut nama Allah atasnya. Maksudnya ketika dia menyembelih hewan itu tidak menyebut nama Allah. Wa innahu lafiskun. Karena sesungguhnya itu adalah perbuatan fasik, yaitu perbuatan dosa besar. Kalau seorang menyembelih tidak menyebut nama Allah. Kalau dia dengan sengaja, maka hewan sembelihan itu tidak halal untuk dimakan. Karena dengan sengaja tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih. Adapun kalau dia lupa ketika menyembelih, selesai hewannya mati, baru dia ingat, saya tadi kayaknya belum baca bismillah. Nah, kalau seperti ini kata para ulama, dan ini termasuk ikhtilaf para ulama, di antaranya mereka membolehkan. Kalau tidak sengaja dia lupa membaca bismillah, boleh memakan sembelihan tersebut karena memang betul-betul lupa. Adapun kalau dia sengaja tidak membaca, padahal di dalam hatinya ada keingatan atau dia ingat harus membaca bismillah, tapi dia sengaja nggak mau membaca, ini jelas hukumnya haram. Apalagi pas menyembelih dengan menyebut nama-nama tertentu. Nah, ini syirik akbar. Bagaimana orang-orang jahiliyah dahulu ketika mereka menyembelih hewan, biasanya mereka menyembelih hewan di atas patung-patung mereka. Jadi menyembelih atas nama Lata, atas nama Uzza, lalu disembelih hewan itu, darahnya biasanya dialirkan ke patung-patung tersebut. Atau mungkin ada orang yang pergi berobat ke dukun, kemudian dukun ini menyuruh untuk membawa ayam hitam ataupun ayam putih polos. Kemudian dukun menyembelih ayam itu untuk kesembuhan. Nah, ini semua termasuk kesyirikan. Karena yang dia baca ketika itu adalah dia persembahkan untuk arwah-arwah ataupun untuk jin-jin tertentu. Dan apalagi ke dukun, ya, tidak boleh seorang itu berobat ke dukun. Kemudian Al-Ala ibni Abdurrahman an abihi an Hani maula Ali anna Aliyan radhiyallahu anhu qala ya Hani madza yaqulun nas qala yad'una anna 'indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tadhharuhu. Dari Allah bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari Hani maula Ali, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu berkata, wahai Hani, apa yang diucapkan oleh orang-orang atau oleh manusia, kata Hani, yad'una anna indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahwa engkau memiliki ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum mereka ketahui. Jadi engkau mendapatkan ilmu dari Nabi yang mereka tidak ketahui. Fastakhraja Ali radhiyallahu anhu sahifatan min sayfihi fiha. Kemudian sahabat Ali radhiyallahu anhu mengeluarkan sahifah, yaitu lembaran, apakah dari kertas ataupun yang lainnya, mengeluarkan lembaran tersebut dari pedangnya. Apakah di mata pedangnya atau di pegangan pedang itu mungkin ada saku dan seterusnya untuk bisa meletakkan surat dan seterusnya. Dia keluarkan kertas tersebut, hadza ma sami'tuhu hadza ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu. Kemudian Ali mengatakan, inilah yang aku dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menulisnya di bahan tersebut, lalu beliau letakkan di pedangnya. Jadi ini bukan jimat, ya, tapi ini untuk beliau ingat pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa sampaikan kepada orang lain, agar beliau bisa membacanya kalau ingat atau lupa. Jadi bukan berarti ini jimat, taruh di pedang biar pedangnya bisa menebas banyak musuh, bukan.
Apa isi pesan tersebut? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Pesan yang pertama, Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Wa man tawalla ghaira mawalihi. Dan Allah melaknat budak yang berbakti kepada selain walinya, budak yang melayani selain tuannya. Wala'anallahu al-'aqu walidayhi. Allah melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala'anallahu al-muntaqisu manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batasan tanah, menggeser batas tanah. Akhrajal Hakim fi Sahihih. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Sahihnya. Dan ini ada beberapa pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perbuatan-perbuatan ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, seorang budak yang berbakti kepada selain majikannya. Yang ketiga, seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga, barang siapa yang menggeser patok tanah atau batas tanah. Dan namanya laknat dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dilaknat sama Allah, berarti tidak diampuni, tidak disayangi, tidak dikasihi, tidak dikasihani. Itu kalau orang yang dilaknat, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang menjadi poin di sini adalah pesan yang pertama, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Kalimat semacam ini, yaitu Allah melaknat, bisa diartikan dengan dua macam. Yang pertama, bentuknya adalah khobar atau informasi. Kalau bentuknya informasi, Nabi SAW mengkabarkan bahwa Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Berarti kalau siapapun yang menyembelih untuk selain Allah, maka pasti akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang makna yang kedua, bentuk insya. Bentuk insya itu seperti bentuk prosa, yaitu sebuah doa. La'anallah, yaitu semoga Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Dan kalau bentuknya itu sebuah doa, bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Allahu a'lam bishawab, ya. Dua-duanya benar, apakah bentuknya khobar ataupun bentuknya insya atau berupa doa, maka ini perbuatan yang sangat mengkhawatirkan. Seorang muslim selalu waspada, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan-perbuatan seperti ini, karena ancamannya adalah mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali di antara masyarakat kita, terutama orang-orang muslim, yang masih mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Ya, ketika musim-musim tertentu mereka harus menyembelih hewan dan mempersembahkan, apakah kepada penjaga tempat itu, penjaga tempat ini, penjaga laut ini, penjaga laut itu, laut utara, laut selatan. Mereka persembahkan kepada yang mereka anggap sebagai penjaga laut tersebut. Ini kesyirikan dan ini syirik akbar. Atau mereka persembahkan yang mereka yakini yang akan memberikan kelimpahan rezeki. Mereka persembahkan kepada yang mereka anggap itu menjaga pangan, menjaga hasil pangan mereka, menjaga tanaman-tanaman mereka. Mereka persembahkan untuk Dewi Sri dan seterusnya. Ini semua adalah dosa besar. Karena ibadah menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada yang masih percaya ketika membangun proyek, ya, akan mengecor bangunan yang mungkin dianggap bangunan yang besar, proyek-proyek yang besar, biasanya dengan menyembelih hewan tumbal.
Bahkan ada yang sampai tumbalnya bukan hewan lagi tapi manusia. Manusia yang dijadikan tumbal. Bikin jembatan, bikin pelabuhan. Ya ini keyakinan-keyakinan yang harus kita luruskan di tengah masyarakat. Karena ada sebagian orang yang berpandangan kalau tidak pakai seperti itu nanti bangunannya akan tidak kokoh. Kokoh atau tidaknya bangunan itu tergantung desainnya, tergantung bahannya, tergantung besinya. Kalau disembelih hewan berapa ekor pun kalau bangunannya nggak ada besinya, semennya dikurangi, semennya dikorupsi ya kuat atau nggak kuat? Ya tetap nggak kuat. Di Arab Saudi, ya, bangunan-bangunan raksasa itu dilakukan, termasuk di Dubai misalkan, Burj Al Khalifa, eh, bangunan yang paling tinggi, hotel bintang 7, bangunan-bangunan pencakar langit itu nggak ada satupun yang pakai ayam, nggak ada satupun yang pakai sembelih hewan, karena semuanya yakin hanya Allah yang bisa mendatangkan mudarat dan manfaat. Mau nyembelih hewan atau enggak nyembelih hewan enggak bermanfaat, enggak berpengaruh sedikit pun terhadap bangunan itu. Tapi di negara kita masih banyak orang-orang yang punya keyakinan seperti itu dan ini tentunya bertentangan dengan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azanillahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan dosa besar yang ke-56, al-kabiratus sadisatu wal khamsun, man ghayyara manarul ard. Barang siapa yang merubah batas tanah. Tadi di bab sebelumnya sudah disinggung di hadis yang kita baca. Nah, di bab yang ke-56 ini Imam Az-Zahabi membawakan bab secara khusus tentang merubah batas tanah. Karena perkara ini juga banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat, bahkan sebagian orang Islam juga masih bermudah-mudahan untuk menggeser patok atau batas tanah. Dan itu sangat berbahaya. Padahal mungkin yang digeser itu hanya 1 jengkal, hanya 2 jengkal, atau hanya setengah meter. Tapi ancamannya adalah siksaan yang sangat berat di api neraka. Disebutkan la'ana fi hadis Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana hadis yang sedang kita baca di bab sebelumnya, Rasulullah SAW mengatakan Allah melaknat diantaranya yaitu orang-orang yang merubah batas tanah. Itu dalam hadis yang lain, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam rawa Amr ibni Abi Amru an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dhabaha li ghairillah la'anallahu man ghayyara nukhumul arda la'anallahu man kamahul a'ma an sabili la'anallahu man subbu walidai la'anallahu man amila amala qaum Lut. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Allah melaknat orang yang menyesatkan orang buta dari jalan. Orang buta yang seharusnya dituntun, yang seharusnya dikasih petunjuk untuk jalan, tapi justru ada orang-orang yang nakal menyesatkan orang-orang buta. Maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la'anallah man subbu walidai. Allah melaknat orang yang mencaci maki orang tuanya, orang yang menghina orang tuanya. Kemudian la'anallah man amila amala qaum Lut. Allah melaknat siapa yang melakukan amalan kaum Lut, yaitu homoseksual, LGBT. Ini semua akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Wa zadahu fihi, disebutkan dalam riwayat yang lain, la'anallah man waqa'a ala bahimatin. Allah melaknat orang yang berhubungan dengan hewan.
Ya mungkin ada orang yang berhubungan atau bersenggama dengan hewan. Ya. Naudzubillahi min dalik. Ini semua adalah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azinallahu wa iyyakum. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa kalau orang itu menggeser batas tanah atau mengambil tanah orang lain walaupun hanya satu jengkal saja, maka nanti pada hari kiamat akan dikalungkan di lehernya 7 lapis tanah. Dikalungkan di lehernya 7 lapis tanah, 7 lapis bumi. Semuanya Allah kalungkan kepada orang yang mengambil tanah orang lain. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Orang yang mengambil tanah orang lain, bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat juga akan disiksa di kuburannya. Bagi orang-orang yang mengambil tanah orang lain akan dijepit oleh tanah di dalam kuburannya sampai hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya kita memahamkan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, kepada keluarga kita agar jangan bermudah-mudahan untuk mengambil tanah orang lain. Satu jengkal saja akan disiksa, apalagi mengambil satu kapling, mengambil 1 hektar, mengambil 1 pulau. Ini tentu siksanya lebih besar. Dan ada orang yang memang punya trik macam-macam untuk mengambil tanah orang lain. Kalau tanah itu mungkin patokannya adalah dengan pohon-pohon yang hidup, mungkin dia matikan pohon itu, kemudian dia mulai menanam pohon baru di sampingnya. Lama-kelamaan pohon yang baru itu sudah hidup, ya, kemudian mulai bergeser. Ataupun mungkin di pinggir sungai, tanahnya di pinggir sungai, kemudian dia pura-pura untuk membuat tanah itu menjadi longsor, lalu dia bikin fondasi, bikin tembok atau fondasi supaya menggeser tanah tersebut. Berbagai macam cara. Maka kita harus berhati-hati dalam urusan seperti ini. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, azinallahu wa iyyakum. Dosa besar yang ke-57 yaitu subbu akabir sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Menghina sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senior, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Ini termasuk dosa besar, yaitu menghina sahabat. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini menghina sahabat yang senior karena dosanya lebih besar daripada menghina sahabat yang di bawahnya senior. Kita tahu bahwa sahabat Nabi itu bertingkat-tingkat derajatnya, kedudukannya juga bertingkat-tingkat. Keutamaan mereka juga tidak sama. Satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Sahabat yang lebih utama seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Secara mutlak sahabat yang paling utama dari seluruh sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sahabat Abu Bakar itu dinamakan manusia terbaik setelah para nabi. Manusia terbaik setelah para nabi adalah Abu Bakar. Untung bukan nabi. Jadi di bawahnya nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pemimpinnya orang-orang siddiq. Orang-orang siddiq itu tidak hanya Abu Bakar saja, ada Ibunda Maryam, ada anaknya Abu Bakar yaitu Ibunda Aisyah, dan yang lainnya yang dijuluki dengan As-Siddiq. Namun yang paling utama dari orang-orang siddiq itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat berikutnya sahabat Umar bin Khattab, kemudian sahabat Utsman bin Affan, lalu sahabat Ali radhiyallahu anhu yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Mereka inilah sahabat yang terbaik dari seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum. Dosa besar yang ke-57 ini tentang menghina ataupun mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencela sahabat senior. Dosanya lebih besar daripada mencela sahabat yang di bawahnya senior. Eh, Mungkin kita sudah mempelajari mencela sesama muslim, mencela orang lain yang bukan sahabat saja itu termasuk dosa besar. Apalagi ini mencela sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Tibabul Muslim fusuk, wa qitaluhum kufrun." Menghina orang Muslim itu fusuk, kefasikan, dosa besar. Wa qitaluhum kufrun, dan membunuh orang Muslim itu adalah perbuatan kekafiran. Atau ada orang-orang soleh, ketika ada yang menghina orang-orang soleh yang secara dohirnya mereka adalah orang-orang soleh atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya juga sangat besar dibandingkan dengan mencela kaum muslimin biasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, menghina wali-waliku, maka aku telah mengumumkan peperangan dengannya. Dan barang siapa yang diperangi oleh Allah pasti akan kalah, pasti akan musnah. Kalau Allah yang memerangi orang-orang tersebut. Apalagi ini mencela, menghina sahabat Nabi SAW. Dan bukan sahabat sembarang yang dihina, sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam pertama kali dari kalangan al-muhajirin wal ansor. Maka dosanya sangat besar, bahkan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekafiran, menyebabkan pelakunya bisa murtad dari Islam kalau dia mencela sahabat-sahabat senior seperti itu. Apalagi kalau Allah sudah jelas-jelas membebaskan dia dari keburukan atau dari tuduhan. Seperti ada orang yang mencela ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal Allah sudah turunkan ayat dari langit yang ketujuh untuk membebaskan bahwa ibunda Aisyah tidak bersalah, ibunda Aisyah itu suci, tidak berbuat keburukan atau berbuat zina sedikit pun. Tiba-tiba ada yang masih menuduh ibunda Aisyah berbuat zina. Naudzubillah min dzalik, ini pasti murtad. Ini pasti keluar dari Islam karena dia mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cukup banyak dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang belum dipahami atau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Oke, silakan.
Ayamnya tidak disembelih tapi dikasihkan di sungai, dibuang di sungai. Eh, dengan anggapan ada penjaganya gitu ya. Dikasihkan ke orang atau dikasihkan ke ayam dibuang di sungai dengan punya keyakinan untuk ini menghilangkan bala atau apa keyakinannya, Pak? Ayam hidup-hidup dilarungkan itu ya. Baik. Kalau punya keyakinan seperti itu, misalkan mau ada acara tadi disebutkan mantenan, kemudian ayamnya dilarungkan, mungkin punya niatan agar terhindar dari keburukan, agar rumah tangganya bisa langgeng, eh, dan berbagai macam. Ini termasuk yang disebut dengan at-tatoyur, ya. At-tatoyur itu atau tiaroh itu adalah menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebabnya. Nah, ini perbuatan dosa bahkan bisa termasuk syirik kecil ya. Bukan syirik besar tapi syirik kecil karena menjadikan sebab sesuatu yang bukan sebabnya. Para ulama banyak yang menggolongkan itu sebagai syirik kecil. Contohnya ya seperti banyak ya tatoyur-tatoyur yang diyakini kebanyakan masyarakat itu bisa menjerumuskan ke dalam syirik kecil. Padahal itu bukan sebabnya. Tidak ada yang meneliti kalau sebab agar rumah tangga itu langgeng adalah dengan mengarung atau dengan membuangkan ayam di sungai. Kecuali ada yang meneliti ternyata ada kaitannya melemparkan ayam itu dengan kelanggengan rumah tangga dan secara ilmiah bisa dibuktikan, baru kita bisa percaya. Tapi kalau secara ilmiah juga tidak ada, apalagi secara syariat ya, secara dalil juga tidak ada, secara pembuktian secara ilmiah juga tidak ada, maka tidak boleh seorang meyakini hal itu dan itu termasuk syirik kecil. Menjadikan sesuatu yang bukan sebabnya menjadi sebab. Dan banyak ya orang ingin kesembuhan dengan cara eh, melempar ini, melempar apa telur ataupun apa segala macam. Nah, ini termasuk syirik kecil. Tapi kalau sampai dia menyembelih hewan tersebut, lalu dia persembahkan, maka ini adalah syirik besar. Nah, jadi kita percaya bahwa segala itu yang ada di dunia ini ada sunatullah, ada sebab akibatnya. Tapi harus dengan sebab yang bisa dibuktikan dengan dalil dan juga bisa dibuktikan dengan teori ilmiah, penelitian ilmiah. Itu baru bisa dibenarkan. Contoh, sebab untuk menghilangkan sakit kepala adalah minum obat apa? Sakit kepala. Ya, minum obat ini. Nah, ini kita bisa yakini. Kenapa? Karena sudah diteliti, sudah ada penelitian secara ilmiah. Ya. Walaupun dalilnya kita cari dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas nggak temu. Kalau sakit kepala minum ini nggak ketemu dalilnya. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena sudah ada penelitian. Tapi kalau sakit kepala minumnya sakit perut, nah ini kesia-siaan ya. Ini kesia-siaan ya. Ya. Ada yang sebabnya itu ditentukan oleh dalil banyak untuk kesembuhan minum madu misalkan. Nah, ini sebabnya benar karena ada dalilnya. Ada dengan air zam-zam. Ini boleh kita yakini air zam-zam ini bisa menyembuhkan penyakit. Kenapa? Ada dalilnya, ada hadisnya. Habatus sauda bisa menyembuhkan penyakit. Boleh kita yakini kenapa? Ada dalilnya. Atau obat ini bisa menyembuhkan penyakit ini, obat ini bisa menyembuhkan penyakit ini. Kenapa? Karena sudah ada penelitian secara ilmiah. Tapi kalau tidak ada penelitian, tidak ada dalil, maka tidak boleh seorang menjadikan itu sebagai sebab. Ya. Allahu a'lam. Yang lain? Ampun. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis.
subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.